Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi. Pagi, iya. Saya harap suara saya cukup terdengar dengan jelas ya. Ya, jelas. Silakan. Iya. Terima kasih kepada Pak Fu, terima kasih kepada komunitas Laskar-Laskar Doa dari Sahabat Doa FKK yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat membagikan apa yang menjadi perenungan dan pembelajaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sejujurnya saya harus sampaikan bahwa ini pertama kalinya saya berkhotbah di jam ini, begitu. Biasanya di gereja kami juga ada doa pagi ya, tetapi saya pikir itu udah pagi banget, saudara-saudara. Karena kami mulai jam 6. Ternyata, wah, ini ada tantangan yang lebih baru lagi. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Nathanael Halim. Saya melayani saat ini di salah satu gereja di Bandung, begitu. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon pimpinan Tuhan, mohon Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kita, juga menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Dengan rendah hati ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Bersujud di hadapan Tuhan seperti rusa yang merindukan aliran air hidup yang dapat mengenyangkan kami, yang dapat menopang kami dalam kehidupan. Karena firman-Mu lah sumber kehidupan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami para Laskar Doa boleh berkumpul di hadapan Tuhan untuk memuji-Mu, berdoa di hadapan-Mu, menyerahkan hidup kami, dan terutama mohon Tuhan yang mengisi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami melakukan ini semua karena kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang bertahta dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Maka di pagi hari, sebelum memulai semua aktivitas, kami mencari wajah-Mu dulu. Tuhan, kami berdoa untuk pembelajaran firman Tuhan sebentar lagi. Kuasai setiap kami, topang dan pakai hamba-Mu, sehingga setiap ucapan yang keluar dari hamba-Mu ini betul berasal daripada Tuhan. Tuhan tolong, dengarkanlah doa kami ya Bapa. Kami menyerahkan juga teknologi, jaringan internet, perangkat gadget yang kami gunakan. Kiranya Engkau yang menolong. Engkau yang berkuasa atas semuanya. Kami berdoa ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya mengangkat sebuah tema Bapak Ibu, yaitu apa untungnya buatku. Saya akan mengajak kita semua untuk membaca dari Matius 17 ayat 22 sampai yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Ini dua ayat yang tidak panjang. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun menjadi sedih sekali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, kita tahu ini adalah satu bagian dari pemberitahuan Tuhan Yesus tentang kesengsaraan yang akan dihadapi beliau, yang akan dihadapi olehnya. Nah, kita juga tahu bahwa manusia itu suka sekali akan keuntungan. Itu sebabnya kenapa saya ambil tema hari ini adalah apa untungnya buatku, begitu. Bahkan kita bergerak dengan pola pikir itu ya. Kita bergerak dengan pola pikir bahwa saya rela bangun pagi, bekerja, berangkat kerja. Nah, pagi-pagi rela dijemur matahari yang sangat terik, mengucurkan keringat, pulang malam membanting tulang demi memperoleh keuntungan, ya kan? Nah, semua hal yang kita lakukan pun pada dasarnya dipengaruhi oleh pikiran semacam itu. Tentu hal ini nggak salah, ya saudara. Tetapi saya hanya mau menyampaikan bahwa inilah kenyataan. Ini adalah hal yang kita hadapi sebagai manusia. Namun sayangnya, saudara, ketika diri kita sendiri menjadi terlalu besar, hal itu bahkan menutupi keuntungan, pikiran akan keuntungan diri sendiri itu bahkan menutupi semua hal-hal yang jauh lebih penting. Nah, saudara-saudara, hal ini bisa terlihat dari ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini.
Ya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Hati murid-muridnya menjadi sangat sedih sekali. Saudara, waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya juga meneliti apa sih maksudnya yang disebut dengan sedih sekali ini. Ternyata di dalam bahasa aslinya, sedih dibagi berapa macam, ya. Dan yang dipakai di sini, sedih itu adalah sedih yang sampai nangis terguncang sekali begitu. Nangis terguncang sekali, sedih sekali begitu. Nangis benar, sedih benar, sangat terguncang. Pernah nggak kita menangis ya, atau kita melihat orang menangis itu yang sampai tidak bisa menguasai diri sendiri. Badannya gemetar, tergetar luar biasa begitu Bapak Ibu. Saya jadi ingat nih saudara-saudara, sama anak saya. Satu hari saya harus ke gereja untuk menerjemahkan satu pembukaan lembaga begitu ya. Jadi saya pergi ke gereja. Nah, waktu itu istri saya nggak di rumah karena lagi ada praktek. Ya, jadi sore itu saya mesti ke gereja. Anak saya waktu itu masih 1 tahun lebih, kurang lebih gitu. Baru 1 tahun lebih. Jadi saya bawa dia di keranjang bayi, saya taruh di koros di depan mobil, terus saya bilang sama dia, "Baby, papa turun dulu sebentar, papa tutup gerbang, itu papa balik lagi ya." Dia nggak bisa kan, namanya anak kecil, dia nggak bisa ditinggal terlalu lama, nggak lihat orang tuanya gitu. Jadi saya buru-buru keluar mobil, saya tutup pelan-pelan, lalu saya buru-buru lari. Nanti kamu waktu, saya bilang sama anak saya, kamu waktu papa tutup gerbang, kamu lihat papa ada di mana ya, nanti ikutin papa. Terus saya tutup gerbang, langsung buru-buru masuk lagi. Nah, saudara-saudara, awalnya anak saya begitu mendengar itu ya, saudara, dia langsung mulai mewek gitu ya. Mulai mewek. Tapi begitu dia lihat saya ternyata nggak pergi jauh. Nggak lama begitu. Terus balik lagi. Nah, dia jadi nggak nangis. Dia jadi dia nggak sedih. Nah, sesuai yang terkasih, murid-murid Tuhan ini kenapa bisa begitu nangisnya? Kenapa murid-murid Tuhan menjadi begitu sedih? Bukannya Tuhan Yesus bilang, saya hanya akan pergi sebentar, mereka akan dibunuh, saya akan dibunuh, tetapi saya akan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Jadi saya nggak pergi untuk selama-lamanya gitu. Saya akan datang kembali, saya akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kenapa mereka jadi sedih sampai terguncang sekali? Saya mengerti kalau itu dibunuh adalah satu hal yang sangat menyakitkan atau adalah satu hal yang sangat menyedihkan begitu. Mengerti, perpisahan dengan gurunya adalah satu hal yang tidak mudah, mengerti sekali. Tetapi mengapa mereka tidak bisa percaya kepada gurunya? Bukankah mereka baru saja menyaksikan, kalau kita perhatikan sepanjang pasal 17 ya saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kalau saya nggak salah ingat, bentar saya buka Alkitab saja. Di dalam pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang sampai ayat yang ke-13, di sana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke atas gunung, dan di sana Tuhan diubahkan, iya kan? Terus kemudian di sana mereka bertemu dengan Elia dan Musa. Ada penampakan perubahan wujud dari Tuhan Yesus. Berikutnya adalah Tuhan Yesus itu baru saja di dalam ayat 14 dan sampai ayat yang ke-21, Tuhan baru saja mengusir roh-roh jahat dari anak yang sakit. Nah, berikutnya Tuhan mengajak mereka ke Danau Galilea, dan di sana kita lihat bagian ini. Bagian yang mereka sedih sekali. Saudara, apakah mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus sehingga mereka jadi sedih banget seperti ini? Apakah sulit percaya kepada guru yang baru saja berubah wujud, baru saja mengadakan mujizat? Apakah sulit sekali bagi mereka untuk percaya kepadanya? Ternyata yang membuat sulit seringkali adalah bukan karena tidak bisa percaya kepada Tuhan, tetapi karena impian kita terlalu besar. Keuntungan pribadi yang kita pikirkan terlalu besar, sehingga itu menutupi firman Tuhan, karya Tuhan dalam diri murid-muridnya, dalam diri orang yang percaya kepadanya, termasuk dalam diri kita. Atau mereka
Karenanya, akhirnya tidak punya iman yang cukup. Pikiran akan keuntungan yang terlalu besar. Mereka sedih sekali karena impiannya hancur, karena mereka mungkin juga kurang iman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk kembali retreat. Bagian ini unik, saudara ya, karena hanya 2 ayat saja. Setelahnya Tuhan mengadakan mujizat lagi. Waktu Simon Petrus bilang, Tuhan, kita dimintain pajak. Lalu Tuhan bilang sama si Petrus, kamu pergi, kamu mancing, nanti dapat ikan, dalam mulutnya tuh ada duit, nanti pakai duit itu untuk bayar pajak. Jadi bagian ini unik sekali, karena dia dipepet, dijepit ya, dia ada di tengah-tengah dari berbagai macam mujizat. Tahu-tahu di tengah-tengah ada berita duka, begitu kurang lebih ya, saudara, istilahnya. Tahu-tahu ada berita duka. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengajak mereka untuk retreat, untuk melihat apa sih maknanya ikut Tuhan. Karena ada hal-hal yang Tuhan tidak sampaikan kepada murid-muridnya, yang tidak Tuhan sampaikan kepada para pengikutnya, maksud saya, yang Tuhan hanya sampaikan kepada murid-murid saja. Sebagai contoh, waktu Tuhan menjelaskan tentang perumpamaan 4 macam tanah. Ya, 4 macam tanah, waktu Tuhan Yesus jelaskan itu, Tuhan nggak jelaskan di depan semua pendengarnya. Tuhan hanya jelaskan kepada murid-muridnya saja. Begitu pula dengan kali ini. Firman Tuhan dimulai dengan perkataan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka. Jadi waktu mereka bersama-sama di daerah Galilea, Tuhan mengingatkan kepada mereka. Tuhan mengajak mereka retret, mundur sejenak dari pelayanan, untuk memberitahukan kepada mereka apa makna sebenarnya mengikuti Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada pagi ini, saya nggak tahu kita di dalam kondisi apa ya, dalam kehidupan kita. Tapi setiap pagi, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita datang untuk retret dulu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam dunia pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Kegiatan kita. Untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang penting dan krusial dalam perjalanan kita ikut Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus hanya menyatakan hal-hal ini kepada murid-muridnya karena mereka adalah tim kerjanya Tuhan. Begitu pula dengan kita saat ini, Tuhan hanya menyatakan hal-hal ini kepada kita karena kita adalah tim kerjanya Tuhan. Jadi apa maksudnya Tuhan menyampaikan perkataan ini? Yang pertama adalah supaya mereka menyadari, mengikuti Tuhan adalah menyadari panggilan dan menyelaraskan agenda hidup kita. Saudara-saudara, kembali lagi mereka ke titik awal. Kembali lagi mereka ke panggilan awal. Tuhan memanggil orang-orang, murid-muridnya yang awal-awal, murid-muridnya yang pertama-tama di Danau Galilea. Dan awal-awal pelayanan Tuhan Yesus dilakukan di daerah Galilea juga. Untuk mengingatkan kepada mereka, ikut Tuhan adalah menyadari panggilan. Ikut Tuhan adalah agendanya Tuhan. Bukan agendamu, tetapi adalah agendanya Tuhan. Saudara-saudara, pada pasal yang ke-10 di dalam kitab Matius, Tuhan panggil mereka satu-satu. Panggil Petrus, panggil Andreas, panggil Yakobus dan Yohanes. Gitu, untuk kasih tahu mereka akan panggilan dan agendanya Tuhan. Tetapi pada saat pertama kali Tuhan memberitahukan kepada mereka tentang kesengsaraan yang akan dihadapinya, mereka sudah melarang Tuhan. Ya, itu Petrus yang bilang, Tuhan, sekali-kali jangan sampai Tuhan menderita. Saudara-saudara, berapa lama mereka ikut Tuhan? Tuhan melayani hanya 3,5 tahun di dalam dunia ini. Jadi bisa jadi mereka melayani Tuhan mereka baru ikut Tuhan baru 1 tahun. Bisa jadi baru 2 tahun. Tapi baru saja ikut Tuhan, tahu-tahu mereka sudah memasukkan agenda mereka dan melarang Tuhan untuk menderita. Saudara, berapa lama kita ikut Tuhan? Seberapa lama kita ikut Tuhan? Lalu tahu-tahu yang awalnya kita sangat yakin bahwa inilah jalan salib yang kita mau tempuh. Tahu-tahu nggak lama kita mulai berpikir untuk memanfaatkan Tuhan. Kita berpikir mungkin kita nggak sengaja pikir begitu ya, tapi ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi kesempatan mendapatkan keuntungan yang besar,
kita mulai berpikir, mana nih yang lebih penting? Tuhan saya atau kesempatan saya? Kalau kesempatan saya lebih penting, Tuhan tolong saya dong. Kalau Tuhan nggak kasih, ini artinya Tuhan nggak sayang saya. Kalau Tuhan nggak kasih saya, ini artinya Tuhan lagi mau meninggalkan saya. Dan lain sebagainya, saudara-saudara. Berapa sering murid-muridnya memanfaatkan Tuhan? Berapa sering kita memanfaatkan Tuhan? Saudara, kapan kita bisa menyelaraskan agenda hidup kita? Ketika murid-murid dekat Tuhan. Kapan kita bisa menyelaraskan agenda hidup kita dengan Tuhan? Ketika kita dekat dengannya. Jadi saudara, penting sekali bagi kita untuk setiap hari melakukan hal ini. Penting sekali bagi kita untuk tiap hari disiplin dekat kepada Tuhan. Disiplin untuk mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Untuk menyelaraskan agenda kita. Karena ikut Tuhan adalah soal menyelaraskan agenda. Panggilan ikut Tuhan adalah soal supaya kita mengikuti jalannya, mengikuti kehendaknya, dan bukan agenda serta kehendak kita. Lalu apa akibatnya kalau kita tidak menyelaraskan agenda hidup kita, tujuan hidup kita dengan tujuan hidupnya yang Tuhan telah tetapkan? Akibatnya adalah seperti Yudas Iskariot, saudara-saudara. Kehilangan segala-galanya, bahkan tidak memperoleh apapun. Saudara, kita melihat hal ini banyak sekali di dalam Alkitab. Sering banget kita lihat ini. Begitu orang-orang tidak menyelaraskan agenda sesuai dengan agendanya Tuhan, yang mereka dapatkan adalah kehilangan segala-galanya. Saudara, kita melihat seperti Adam dan Hawa, bukan? Mereka pengen mendapat sesuatu, malah yang ada kehilangan segalanya. Seperti Saul, dia khawatir sekali waktu dia peperangan sama orang Amalek, dia khawatir banget orang-orang Israel, umat Israel, rakyatnya pada meninggalkan dia, perlahan-lahan meninggalkan dia. Jadi dia bagaimana, saudara? Dia nggak nunggu Samuel datang, dia langsung ambil persembahan, dia persembahkan di hadapan Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Dia kehilangan segala-galanya. Saudara, terlalu banyak contoh. Salah satunya adalah Yudas Iskariot. Dia ikut Tuhan 3,5 tahun, tetapi tidak menyelaraskan agendanya. Yang ada adalah dia kehilangan segala-galanya. Kita tahu contoh itu, bukan? Jadi sesuai yang dikasih dalam Tuhan. Ikut Tuhan adalah soal menyelaraskan agenda. Dan yang kedua, ikut Tuhan adalah soal meneladani Tuhan. Ya, saudara, ikut Tuhan adalah meneladani Tuhan. Jadi yang pertama saya bersedia menjadikan seluruh agenda hidup saya adalah tentang Tuhan. Tapi sulit sekali melakukannya, bukan? Bagaimana caranya, saudara-saudara? Karena hal ini memang sulit. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu menjadi manusia untuk menjadi teladan yang sempurna, sehingga dalam kelemahan kita dapat memandang Tuhan Yesus dan kita bisa menang. Nah, hal ini dinyatakan oleh Paulus, saudara-saudara ya. Paulus berkata apa dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama? Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Dalam terjemahan lain, jadilah pengikutku, sebagaimana aku juga adalah pengikut Kristus. Jadi orang yang menjadi pengikut Kristus adalah orang yang meneladani Tuhan. Orang yang mengikut Kristus sama dengan meneladani Tuhan Yesus. Jadi apa yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus fokus dalam hidupnya adalah menyenangkan Bapa. Menyenangkan Bapa itu adalah fokus hidupnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tentu saja Tuhan dalam perjalanan pelayanannya dia dicobai, dia diuji di padang gurun, dia diancam oleh ahli-ahli agama, oleh para pemerintah, bahkan dia dibunuh. Tetapi Tuhan tetap fokus, tidak berubah. Saudara, zaman boleh berganti, tetapi percobaan yang dihadapi oleh manusia itu saja kok. Kalau Tuhan bisa tidak tergiur oleh dunia ini, Tuhan juga mau menguatkan kita supaya kita tidak tergiur oleh dunia ini juga. Supaya kita tidak tergoda oleh dunia ini. Kalau kita meneladani Tuhan, fokus kepada satu hal, yaitu menyenangkan hati Bapa, kita pun akan tidak tergoda oleh apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kalau dulu mungkin cobaannya adalah, bisa nggak jadiin roti dari batu? Bisa nggak
menyembahku supaya kamu dapat dunia ini, atau menjatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah. Kalau dunia ini sekarang mungkin adalah berapa banyak orang yang nge-like statusmu, berapa banyak orang yang menjadi followermu, berapa banyak orang yang menyanjungmu, berapa banyak orang yang kasih kamu tanda heart begitu di dalam statusmu. Seringkali kita kesepian, saudara-saudara, karena kita tidak memperoleh kepastian atau peneguhan dari orang lain. Tetapi dalam perjuangan ini, kita tidak sendirian. Tuhan Yesus besertaku. Aku punya target menyenangkan hati Bapa. Bukankah kita beruntung sekali kita punya Tuhan yang menjadi teladan kita. Beruntung sekali punya Tuhan yang luar biasa dalam perkataan, perbuatannya. Semuanya adalah tentang Allah Bapa. Luar biasa sekali, bukan? Begitu kita melihat Tuhan Yesus, kita dikuatkan kembali, saudara terkasih. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup ikut Tuhan, memang jalan ini adalah jalan yang sempit, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dan jarang orang yang berjalan di dalamnya. Bahkan kita mendapati rekan-rekan di gereja, saudara-saudara seiman kita, tidak banyak orang yang fokusnya adalah mau menyenangkan Bapa. Lebih banyak orang yang tidak menyelaraskan agendanya. Lebih banyak orang adalah orang yang tidak mau menyenangkan Bapa, tapi lebih banyak menyenangkan diri sendiri. Saudara-saudara, berikutnya, mengikut Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya? Adalah untuk memberitahu kepada mereka. Ini berita yang tidak mudah kamu terima. Tetapi, mengikut Tuhan adalah soal bertumbuh di dalamnya. Seperti yang pernah saya sampaikan tadi, saudara-saudara, ini adalah pemberitahuan kedua. Pemberitahuan yang pertama, Petrus bilang, Tuhan, jauhlah ini daripadamu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Enyalah setan, karena engkau sedang menghindarkan aku dari menyelesaikan menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepadaku. Lalu karena kamu tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah, yang kamu pikirkan adalah soal manusia semua. Terus kali yang kedua adalah yang kali ini nih, saudara ya, yang kita baca, yang perikop kita hari ini. Mereka jadi sedih, terguncang luar biasa. Tetapi mereka tidak protes langsung. Kali ketiga, Tuhan Yesus menyampaikan ini. Alkitab tidak lagi mencatat respon mereka. Kali keempat, waktu Tuhan Yesus menyatakan ini kepada mereka, adalah ketika di dalam perjamuan malam terakhir. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada pertumbuhan yang nyata, ada satu kenaikan yang gradual sekali. Yang pertama mereka protes keras, yang kedua mereka nggak protes. Tapi sedih, mereka mengungkapkan itu hanya dengan sedih. Yang ketiga, nggak ada respon. Yang keempat, mereka sudah mulai taat ikut Tuhan dan berjalan di dalam jalan salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ikut Tuhan adalah soal pertumbuhan. Mungkin kita nggak suka apa yang kita alami, apa yang kita dengar, apa yang kita alami itu diizinkan oleh Tuhan, mungkin kita nggak suka. Tapi yang jelas adalah kita harus tetap ada di dalam jalan salib ini. Melewati semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Membuat kita harus terus bertumbuh, bukannya stagnan berhenti. Mungkin kita seringkali menyesali ya saudara perbuatan kita. Mungkin kita jatuh di lubang yang sama terus dan terus. Tapi asalkan kita ada di dalam jalan ini, saudara-saudara, maka kita tidak akan terhilang. Kita tidak akan jauh daripada Tuhan. Dan kita akan bertumbuh. Ada satu kalimat yang saya kira indah sekali. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah mudah untuk hidup dalam dunia yang bias dan penuh tantangan ini. Tuhan mengingatkan kita bahwa meskipun pertumbuhan kita lambat, namun cita rasa kemenangan di dalam Tuhan itu sangat indah. Meskipun murid-muridnya tidak selalu mengerti makna salib, namun mereka sudah melangkah dalam jalan salib. Saudara, mungkin tidak selalu indah perjalanan bersama dengan Tuhan. Mungkin akan ada tantangan, mungkin akan ada kesulitan. Mungkin kita akan jatuh di dalam lubang yang sama. Mungkin kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang kita nggak suka. Bukan berita yang tentang kemakmuran,
Bukan berita tentang janji Tuhan yang akan selalu memberikan langit yang biru. Bukan selalu tentang bunga yang bermekaran, burung-burung berkicauan, semua menjadi indah perjalanan baik. Mungkin tidak. Mungkin berita yang kita dengarkan adalah soal bayar harga. Mungkin berita yang kita dengarkan adalah soal dalam penderitaan tetap mengagungkan nama Tuhan. Mungkin berita yang kita dengarkan adalah soal ikut Tuhan, harus membayar harga. Tetapi yang jelas adalah saudara, meskipun kita gagal, Tuhan tetap setia. Jadi saudara-saudara, waktu kita belajar pagi ini, menyelaraskan agenda hidup kita, karena hidup kita adalah tentang Tuhan. Kita meneladani Tuhan, karena kita perlu belajar darinya. Dan di dalam ikut Tuhan, kita perlu ada pertumbuhan terus-menerus. Karena bertumbuh pun, bertumbuh ke arah Dia, ke arah Kristus, yang menyempurnakan segalanya. Jadi hidup kita adalah soal Kristus. Semua adalah soal Kristus. Sekarang kita mungkin bertanya, lalu apa untungnya buatku? Untungnya adalah, saudara, kita bisa hidup untuk Kristus. Seperti Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi fokus hidup kita berubah, tujuan hidup kita berubah. Kerja buat Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara sekarang. Mulai pagi ini, waktu saya bekerja, waktu saya masuk ke dalam dunia dan kegiatan saya, semua adalah untuk Tuhan. Kerja adalah buat Tuhan. Olahraga, jaga kesehatan adalah untuk Tuhan. Bekerja, berkeluarga juga buat keuntungannya Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan kita dikuatkan serta terus bertumbuh di dalamnya. Mari kita berdoa. Boleh mohon kesediaan Pak Pu Kwek Kyong, Pak Pendeta Pu Kwek Kyong, pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami ketika kami mengikut Tuhan adalah sebuah anugerah, ada sebuah keuntungan jika bahkan kami menyerahkan diri kami, karena Kristus terlebih dahulu menyerahkan diri bagi kami. Terima kasih Tuhan, seperti Engkau mengajar murid-murid di Danau Galilea. Mari Engkau membuat kami mengerti akan pesan salib Tuhan di masa-masa minggu Paskah ini Tuhan. Di masa-masa minggu kesengsaraan ini. Dan kami tahu bahwa Tuhan yang telah naik ke surga, di mana telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kami. Kami boleh diajar mengerti masa-masa jalan salib kesengsaraan yang kami kenang bersama-sama di Jumat Agung nanti dan di Paskah nanti. Ya Bapa dalam surga, terima kasih. Kalau mujizat demi mujizat Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebenarnya Tuhan telah meyakinkan hidup kami. Supaya kami percaya tanda-tanda yang daripada Tuhan. Ampuni kami kalau mimpi kami yang besar membuat kami lupa akan mujizat Tuhan yang telah terjadi. Ampuni kami kalau kami terlalu besar mengharapkan dunia ini. Sehingga pengharapan akan dunia menutup pengharapan yang daripada surga. Pengharapan manusiawi kami menguburkan pengharapan ilahi yang ada di dalam diri kami. Pengharapan akan yang kelihatan telah menguburkan dan menyamarkan pengharapan yang tak kelihatan itu, yang dari Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih. Pagi hari ini Engkau mengajar kami melihat akan kuasa kebaikan Tuhan. Ketika Engkau panggil kami untuk menyelaraskan, untuk menyamakan frekuensi kami dengan Tuhan. Untuk kami boleh kembali mengkoreksi agenda hidup kami. Dan melihat sudah seberapa jauh kami mengikut Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mau meneladani Kristus Yesus. Kami mau mengikuti akan pribadi yang mengajar kami fokus, mata yang memandang dan tertuju kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan. Terus bertumbuh di dalam jalannya Tuhan. Kami memang kadang tidak mampu mengerti. Ada banyak goncangan yang hari-hari terjadi di dunia ini. Berita-berita yang ada. Kejadian-kejadian yang ada. Pergumulan-pergumulan yang ada. Tapi kami mau berjalan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Pimpinlah kami. Hamba berdoa dan serahkan sekali lagi hambamu. Menginjil Nathanael. Tuhan berkati urapi. Pakai pelayanannya.
di GI Ho Im Tong dengan pengurapan daripada Tuhan. Dimanapun dia melayani, firman Tuhan diberitakan dengan sungguh-sungguh. Terpuji namamu Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh sahabat doa, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, sudah menerima firman-Mu. Berikan kami roh yang taat, menjadi pelaku, dan hidup kami berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.